juga Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga bersemangat di dalam berbagi ilmu kepada anak-anakku semua. Maka dari itu, marilah kita untuk selalu menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kepada Ibu Guru beserta kepada anak-anakku sekalian, sehingga pada pagi ini kita berkumpul di ruangan kelas ini di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah nak, biasanya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Siapa yang mau memimpin temannya berdoa? Bagus sekali, Adik Putri, maju ke depannya, pimpin teman kita berdoa. Bagaimana nak cara kita berdoa? Posisinya? Ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baiklah nak, karena tadi kita sudah berdoa, sekarang Ibu Guru mau mengecek kehadiran dari anak-anakku sekalian. Lihat, coba nak, sebelah kiri tas, sebelah kanan, depan atau belakang. Ada teman tak yang tidak hadir? Hadir semua, hadir lengkap ya, luar biasa. Anak-anakku bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, untuk lebih semangat lagi, sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran dan memasuki inti kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bernyanyi bersama menyanyikan lagu wajib nasional untuk menghargai semangat para pahlawan kita yang dahulu di dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia. Semuanya berdiri nak. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Berdiri Ki Farhan. Ya, setelah tadi bernyanyi bagaimana nak? Sudah bersemangat? Bersemangat. Baiklah, tadi kita sudah berdoa, Ibu Guru sudah mengabsen, kemudian kita bernyanyi bersama. Sekarang Ibu Guru lagi mau bertanya. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa nak Aura? Tentang gangguan pada organ peredaran darah. Iya, bagus sekali. Pada pertemuan sebelumnya nak, kita belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Ada lagi yang kita pelajari? Ciri-ciri pantun. Tentang apa nak Putri? Ciri-ciri pantun. Tentang pantun dan ciri-ciri pantun. Ya,
menjawab. Apa itu pantun? Ya, Daniel. Ada jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Iya, bagus sekali, masih diingat nih. Jadi anak-anakku sekalian, pantun itu adalah salah satu jenis puisi lama yang terdiri dari satu bait. Di dalam tiap baitnya terdiri dari 4 baris, dan pantun juga itu memiliki sampiran dan isi. Baris 1 dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan 4 adalah isi dari pantun. Ya, karena tadi Daniel sudah menjawab apa itu pengertian pantun, berikan tepuk tangan untuk Daniel. Ya, semangat, baru awal belum semangat, kita ulang. Selanjutnya Ibu Guru mau bertanya lagi. Siapa yang bisa jelaskan atau ceritakan sama Ibu Guru beserta sama teman-temannya apa itu gangguan pada organ peredaran darah manusia? Aura lagi, apa nak Aura? Pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Bagus sekali. Jadi anak-anakku sekalian, gangguan pada sistem peredaran darah atau gangguan pada organ sistem peredaran darah manusia adalah suatu kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pertanyaan Ibu Guru selanjutnya, adakah di sini yang bisa sebutkan Ibu Guru beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ada yang bisa nak? Ada yang masih ingat? Apa contohnya? Contohnya 1 stroke. Ada yang lagi yang bisa diputri? Apa, leukemia atau kanker darah? Siapa lagi? Ya, Cila, apa? Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apa lagi nak, Dialif? Hipotensi atau tekanan darah rendah. Masih ada? Apa, Rais? Anemia atau rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kalian sudah hebat, masih mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Olehnya itu, pada hari ini nak, kita akan mempelajari tema 4. Sehat itu penting, masih sama juga pertemuan sebelumnya. Tapi ini kita sudah berpindah subtema 3. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Karena sebelumnya itu kita pelajari tentang jenis gangguannya, hari ini kita mempelajari bagaimana cara kita di dalam memelihara organ kesehatan peredaran darah pada manusia. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, dan pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1. Tentunya nak, di dalam kegiatan pembelajaran apa yang akan kita capai? Ada tujuan pembelajaran. Ini nak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 5. Silahkan perhatikan, baca. Guru bacakan juga. 1. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang berbagai macam penyakit yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia, siswa dapat menghubungkan gangguan organ peredaran darah manusia dengan penyebabnya dan pencegahannya. Kemudian, bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan disiplin. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat
bagian-bagian pantun beserta isi pantun yang disajikan secara tertulis dan runtut. Apa itu runtut, Nak? Berurutan nih. Kemudian melalui kegiatan mencoba menulis pantun, peserta didik mampu membuat pantun tema menjaga kesehatan tubuh secara tertulis dan runtut, ya. Berarti nanti kita akan membuat pantun lagi, Nak, yang bertemakan tentang menjaga kesehatan tubuh. Baiklah, Nak, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya hari ini kegiatan yang akan kita lakukan ada kegiatan kelompok, ya. Di dalam kegiatan kelompok ada kegiatan diskusi atau kerja kelompok. Setelah itu menyajikan hasil kerja kelompok atau mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kelompok yang lain bisa menanggapi, bisa bertanya atau mengomentari apa yang disajikan oleh kelompok penyaji. Apalagi, Nak, tentunya ada kegiatan tanya jawab. Selanjutnya ada penjelasan yang akan Ibu Guru berikan pada akhir kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya juga, Nak, penilaian yang akan Ibu Guru lakukan ada 3. Ini setiap hari Ibu sampaikan. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ibu Guru jelaskan atau memutarkan video tentang bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia, Ibu Guru akan membagi anak-anakku ke dalam 3 kelompok. Di sini pembagian kelompoknya, Ibu Guru akan berikan permen atau gula-gula kepada anak-anakku yang memiliki pembungkus sama, yang mempunyai permen atau yang mengambil permen dengan pembungkus yang sama, nanti akan bergabung menjadi 1 kelompok. Saya jelaskan, memang di kelompok 1 di sebelah kirinya Ibu Guru, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kanannya Ibu Guru. Saya mulai dari sini, Dik. Ambil maki. Ya, sudah dapat semua. Di sini lagi. Ambil maki. Ya. Nah, itu gula-gulanya, Nak. Nanti pilih makan ini selesai pembelajaran. Sekarang lihat saja pembungkusnya, warna apa samanya. Biar nih kita bergerak ke kelompoknya masing-masing. Silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, tengah kelompok 2, sebelah sini kelompok 3. Ayo bergerak cepat, Nak. Kelompok 2 di tengah. Sini ke 1 nih, Nak. Sini ke 1 nih. Ya. Sudah bergabung semua dengan teman-temannya. Duduk yang rapi, nih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gula-gulanya sebentar dimakan, Dik. Simpan maki dulu. Ya, semuanya sudah bergabung dengan teman kelompoknya? Sudah. Ya, baiklah, Nah. Sekarang Ibu Guru mau jelaskan kembali perhatiannya. Mana semua perhatiannya? Ke depan. Ya, gangguan pada organ peredaran darah.
sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Kemudian sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan atau penyakit dan kelainan bawaan atau faktor genetika. Seperti di penyakit hemofilia di faktor keturunan. Gangguan atau kelainan peredaran darah manusia dapat dikelompokkan menjadi kelainan pada darah dan kelainan pada pembuluh darah. Selanjutnya nak, di sini ibu guru harapkan kepada anak-anakku sekalian untuk memperhatikan video pembelajaran, simak dengan baik, tonton dengan baik karena ini ada kaitannya dengan kegiatan kelompok yang akan kita kerjakan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Guru Berbagi. Hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar materi gangguan dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada mata pelajaran IPA kelas 5 tema 4. Jelas bisa melihat? Gangguan peredaran darah pada manusia dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Faktor keturunan yaitu gangguan yang diturunkan oleh orang tua atau kakek nenek berdasarkan gen yang dibawa sejak lahir. Sedangkan faktor non-keturunan adalah gangguan yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan tidak sehat, obesitas, pengaruh penyakit kronis, dan pengaruh asap rokok. Berikut ini adalah gangguan pada organ peredaran darah. Yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Penyebabnya yaitu naiknya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter karena penyempitan pembuluh darah. Gejalanya yaitu nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, sesak napas, badan lemah, dan kepala pusing. Cara penyembuhannya adalah dengan menjaga pola makan yang sehat dan kurangi konsumsi garam, olahraga teratur, serta manajemen stres yang baik. Gangguan yang kedua yaitu hipotensi. Hipotensi nama lainnya adalah tekanan darah rendah. Penyebabnya yaitu turunnya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter karena berbagai faktor, misalnya kekurangan nutrisi makanan, dehidrasi, atau disebabkan penyakit tertentu. Gejala hipotensi yaitu konsentrasi berkurang, kepala pusing, pandangan buram, badan lemas, bahkan bisa pingsan. Cara penyembuhan hipotensi adalah duduk atau berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi dari jantung, perbanyak minum, makan makanan sehat berkadar garam tinggi, dan olahraga teratur. Gangguan yang ketiga yaitu anemia. Anemia disebabkan oleh kekurangan sel darah merah akibat kekurangan zat besi sehingga kadar hemoglobin dalam darah rendah. Gejala anemia adalah cepat lelah, wajah pucat, dan sering pusing. Cara penyembuhan anemia adalah untuk penderita anemia ringan yaitu makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti sayuran hijau. Sedangkan untuk penderita anemia berat harus melakukan transfusi darah. Gangguan yang keempat yaitu leukemia. Leukemia adalah kanker darah. Penyebabnya yaitu produksi sel darah putih terlalu banyak sehingga memakan sel darah merah. Gejala leukemia adalah merasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan, timbul nyeri di tulang, dan terjadi pendarahan. Cara penyembuhan leukemia adalah dengan rutin melakukan transfusi darah dan melakukan kemoterapi. Gangguan yang kelima yaitu jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyempitan pembuluh arteri koronaria oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol, sehingga jantung kekurangan oksigen. Gejala jantung koroner yaitu nyeri dada yang menjalar sampai ke bagian tubuh lain, keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Juga irama denyut jantung tidak stabil. Cara pencegahan jantung koroner adalah hentikan kebiasaan merokok, coba pola makan makanan sehat, dan olahraga teratur. Cara pengobatan jantung koroner adalah dengan konsumsi obat anjuran dokter serta operasi jantung. Gangguan yang keenam adalah stroke. Stroke disebabkan oleh tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak sehingga pasokan darah dan oksigen ke otak terganggu.
Hal ini menyebabkan fungsi saraf terganggu sehingga salah satu bagian tubuh mengalami kelumpuhan. Pemicu stroke adalah gaya hidup tidak sehat, hipertensi, dan stres. Gejala stroke yaitu tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Cara mencegah stroke adalah terapkan pola makan sehat, olahraga rutin, dan hindari merokok. Gangguan yang ketujuh adalah varises. Varises disebabkan oleh pelebaran pembuluh balik atau vena di bagian betis karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki, sehingga tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru. Gejalanya yaitu tungkai terasa nyeri, panas, dan berdenyut. Kemudian terjadi pembengkakan di area kaki dan pergelangan kaki. Kaki terasa berat dan tidak nyaman. Sering kram otot kaki dan terjadi perubahan warna kulit di area varises, tampak kering dan terasa gatal. Cara pencegahan varises yaitu dengan olahraga teratur dan jaga berat badan. Ubah posisi duduk dan berdiri secara teratur. Hindari pemakaian sepatu hak tinggi dan kaos kaki ketat dalam jangka waktu lama, serta konsumsi makanan tinggi serat dan rendah garam. Gangguan yang kedelapan adalah arteriosklerosis. Disebabkan oleh pengerasan pembuluh nadi atau arteri karena penumpukan plak di dinding arteri sehingga aliran darah ke organ tubuh terganggu atau tersumbat. Gejalanya yaitu nyeri atau mati rasa pada bagian tubuh yang terjadi penyumbatan arteri, seperti dada atau kaki. Cara pengobatannya yaitu terapkan pola makan yang sehat, olahraga teratur, pengobatan dengan penanganan dokter, dan operasi. Kalian bisa melihat pada gambar. Arteriosklerosis yaitu ditunjukkan pada gambar tengah dan paling kiri. Gangguan yang kesembilan yaitu hemofilia. Hemofilia disebabkan oleh kelainan yang menyebabkan darah suka membeku jika terjadi luka. Hemofilia adalah penyakit turunan dan biasanya diderita oleh laki-laki. Gejalanya yaitu mimisan sulit berhenti, pendarahan pada luka sulit berhenti, mudah memar, ditemukan darah pada urin dan feses. Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan pemeriksaan sejak dini, hindari kegiatan yang berisiko cedera atau terluka. Gangguan yang ke-10 adalah talasemia. Talasemia yaitu kelainan bentuk sel darah merah sehingga hemoglobin tidak berfungsi normal. Talasemia juga merupakan penyakit turunan. Gejala talasemia adalah mudah mengantuk dan mudah lelah, sulit bernapas, dan sering pingsan. Cara pencegahan talasemia yaitu cek darah untuk menghitung nilai hemoglobin dan bentuk sel darah merah. Juga screening talasemia. Cara pengobatannya yaitu dengan rutin melakukan transfusi darah serta melakukan transplantasi sumsum tulang. Untuk menghindari gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia, kita harus memelihara kesehatan organ peredaran darah. Caranya adalah yang pertama, konsumsi makanan bergizi dan hindari makanan berlemak. Kedua, olahraga secara teratur. Ketiga, istirahat yang cukup dengan tidur teratur. Keempat, hindari asap rokok. Dan yang terakhir, tidak minum minuman beralkohol. Baiklah nak, itu tadi video pembelajaran tentang berbagai macam jenis gangguan pada organ peredaran darah, dan bagian terakhir ada bagaimana cara mencegah atau bagaimana cara menjaga kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Sekarang ada yang bisa sebutkan Kak, apa tadi isi dari video yang ditayangkan, ada yang masih ingat jenis gangguan apa? Satu, hemofilia. Ini disebabkan faktor keturunan ya Dina. Apalagi? Anemia. Satu-satu, anemia. Ini penyebabnya apa? Rendahnya kadar Hb di dalam darah. Selanjutnya apa? Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian jantung koroner. Ya, talasemia ini apa lagi namanya? Sel darah merah yang tidak beraturan di dalam darah. Stroke. Ada tadi baru ya, baru kita dengar apa? Arteriosklerosis. Apalagi?
berarti semuanya memperhatikan video karena nah tahu semua nih kan, nah sebutkan semua jenis-jenis gangguan yang dijelaskan di dalam video. Sekarang Ibu Guru mau tanya lagi. Ada yang masih ingat bagaimana cara menjaga atau mencegah penyakit yang ada pada organ peredaran darah manusia? Yang pertama tentunya harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat. Rajin apa nak? Rajin berolahraga. Berolahraga secara teratur. Tidur dan istirahat yang cukup. Ya, pelan-pelan. Menghindari asap rokok. Kemudian ada juga itu mengelola stres. Menghindari alkohol. Iya banyaknya. Ini beberapa cara yang bisa dilakukan di dalam menjaga organ kesehatan peredaran darah manusia. Baiklah, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok ya. Nanti Ibu Guru jelaskan. Ya. Buka Dina lembar kerja tak? Halaman 4. Ya. Sudah lihat semua? Lihat di halaman 4 lembar kerja peserta didik. Ada kelompok, tulis di kelompok 1, 2 atau kelompok 3. Kemudian kegiatan 1 menganalisis berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah dan cara pencegahannya. Tujuannya ada di bawah, silahkan anak-anakku baca. Ada 2, menemukan macam-macam penyakit pada organ peredaran darah manusia dan menemukan cara pencegahan penyakit pada organ peredaran darah manusia. Ini tadi sudah dijelaskan pada video ya, Ibu Guru juga ulangi. Kemudian ada tabel yang mau diisi di bawah. Ini macam-macam penyakit organ peredaran darah pada manusia beserta cara pencegahannya. Di atas ada contohnya tentang jantung koroner ya, bagaimana cara mencegah jantung koroner. Di sini ada 5. Tadi kan ada 10 yang sudah Ibu Guru tuliskan. Di sini yang mau ditulis hanya 5 beserta hanya 5 jenis gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Apa tadi nak? Kayak tulis Meki. Apa contohnya? Anemia. Kayak anemia, hipotensi. Ya silahkan ya kerjakan, ingat tulis nama kelompok tadi. Tadi banyak tuh jenis gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Ada anemia, ada hipotensi, kanker darah atau leukemia, hemofilia, thalassemia, varises, itu banyak sekali. Mau juga ditulis bagaimana cara pencegahannya. Sudah paham nak? Tulis ini nama kelompok tadi ada ini. Tadi toh, Nak Putri sudah jelaskan di depan tuh, ada juga di video. Ada anemia, apalagi hipertensi, leukemia, thalassemia, hemofilia, banyak toh. Bekerja sama Kiki.
5 Ji yang diminta nak. Tadi di video ada 10 toh. Di lembar kerjanya 5 Ji yang diminta. Bagaimana susah? Tidak Ji toh? Semuanya bisa sudah di luar kepala tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Bagaimana nak? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Alhamdulillah kelompok 1, 2, dan 3 semuanya selesai. Tepuk tangan dulu. Baiklah, sekarang Ibu Guru mau meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan atau menyajikan apa saja yang sudah dikerjakan. Kelompok 1 siapa yang bisa? Daniel, sini nak, masukin ke depan. Kelompok lain perhatikan nak, kelompok yang lain. Kelompok 2 dan 3 silakan perhatikan. Macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit organ peredaran darah dan cara pencegahannya. 1. Hipertensi. 1. Hipotensi. Cara pencegahannya yaitu Karena menghentikan kebiasaan merokok, menghindari minuman beralkohol, rendah garam dan rendah lemak, olahraga pernapasan. Yang nomor 2 nak, apa kita tulis? Hipertensi. Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Bagaimana cara pencegahannya? mengurangi konsumsi garam maksimal 1 segelas sehari, melakukan aktivitas fisik teratur, merokok dan menghindari asap rokok, menghindari minuman beralkohol, mempertahankan badan ideal. Iya, cukup 2 nomor saja, 2 jenis penyakit yang dibacakan kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah yang dibacakan oleh kelompok 1 itu termasuk jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Termasuk. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana nak? Termasuk juga ya. Penyakit yang dibacakan oleh kelompok 1 itu adalah jenis gangguan atau jenis penyakit pada pada organ sistem peredaran darah manusia. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang gilirannya kelompok 2. Siapa yang mau? Andi Putri, sini Kina, maju ke depan. Apa nak penyakitnya yang ditulis? Oh ya, baca Kina. Penyakit anemia. Bagaimana cara pencegahannya? Cara mencegahnya, banyak mengonsumsi sayur karena makanan yang kaya akan kandungan zat besi dan vitamin B sebagai bahan pembentuk Hemoglobin. Kemudian yang cukup, olahraga teratur. yang jenis penyakit yang kedua apa nak? Hipertensi. Hipotensi. Apa itu hipotensi? Tekanan darah rendah. Cara pencegahan, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari minuman beralkohol, diet rendah garam dan rendah lemak, olahraga pernapasan. Iya, yang disebutkan oleh kelompoknya Andi Putri cukup 2 ya, tapi 5 juga yang ditulis. Yang pertama apa tadi nak? Anemia. Apa itu anemia? Kelompok 3 apa itu anemia? Rendahnya apa nak? Rendahnya kadar Hb di dalam darah. Yang kedua hipotensi. Apa itu hipotensi? Tekanan darah apa? Tinggi atau rendah? Tekanan darah rendah. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Apakah yang ditulis Andi Putri kelompok 2 itu termasuk jenis gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah manusia? Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Andi. Ya, kelompok 2 selesai mempresentasikan, berarti sekarang gilirannya kelompok 3. Siapa yang mau
ini menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih. Yang kedua apa? Stroke. Bagaimana cara pencegahannya? Menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, olahraga teratur, Istirahat. yang cukup, menghindari stres. Ya, kelompok 3 itu menuliskan jantung, koroner, dan stroke. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah jenis gangguan atau jenis penyakit yang dituliskan kelompok 3 termasuk dalam gangguan pada organ peredaran darah manusia? Begitu juga cara pencegahannya sama tadi yang sudah dijelaskan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena kita sudah menyelesaikan satu tugas pada lembar kerja, sekarang ibu guru mau melakukan permainan. Permainannya itu namanya snowball throwing atau bola bergelinding. Begini Dina aturan mainnya. Nanti ibu guru akan bagikan kertas. Masing-masing kelompok beda warna kertasnya supaya ibu guru tahu ini pertanyaan dari kelompok mana. Jangan sampai nanti pertanyaannya dari kelompoknya yang kembali ke kelompoknya, nanti ibu guru atur kembali di bagaimana caranya. Saya bagikan di kertas. Setelah saya bagikan di kertas, anak-anakku silahkan tulis pertanyaan. Masing-masing orang atau masing-masing siswa menuliskan pertanyaannya. Setelah itu, setelah ada pertanyaannya, ini kertasnya dibentuk seperti bola. Bagaimana caranya? Diremas-remaski begini supaya membentuki bola toh, menghampiri di bola meskipun belum sempurna bentuknya. Setelah itu ada nih pertanyaan kita. Bolanya dilemparkan ke kelompok yang lain. Kelompok 1 melemparkan ke kelompok 3. Kelompok 1 melemparkan ke kelompok 2. Kelompok 2 melemparkan bolanya ke kelompok 3. Bola dari kelompok 3 itu dilemparkan ke kelompok 1 supaya tidak kacau Dina. Nanti ibu guru akan putarkan lagu. Ini kan sebenarnya ini bola bergelinding, tapi kalau mau digelindingkan itu susah. Jadi silakan anak-anakku lemparkan saja, tapi jangan kita terlalu keras juga nanti ibu guru akan putarkan lagu. Kalau lagunya sudah berhenti, berarti anak-anakku juga sudah berhenti dalam melemparkan bola. Nanti ibu guru akan tentukan siapa yang akan maju ke depan membacakan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada kertas yang berisi pertanyaan yang dipegang di kelompok 1. Saya bagikan di kertasnya tulis maki pertanyaan. Buat maki pertanyaan berkaitan dengan materi Dina. Salah. Kelompok 2 warna biru, maaf. Kelompok 3 yang warna orange. Ya, ibu guru kasih waktu. Ibu guru kasih waktu 2 menit. Silakan tulis pertanyaan. Silakan buat pertanyaan. Ibu guru kasih waktu 2 menit. Semuanya menulis nih. Ya, semuanya menulis pertanyaan. Ada yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai. Satu-satu. Kelompok 1 anggotanya selesai semua. Ada yang pertanyaannya kelompok 2. Kelompok 3. Silakan nak bentuki kertas menjadi bola seperti ini. Remas-remaski. Ingat kelompok 1 lempar ke kelompok 2. Berdiri bagusnya Dina. Berdiri semua dulu, berdiri. Ibu guru akan putarkan lagi. Berdiri dulu. Lagi kencang-kencang lemparnya nanti
Kita mulai. Belum. Tunggu dulu musiknya. Belum. Ayo, lempar. Warna birunya yang dilempar ke sini, nak. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menuliskan jawabannya. Ya. Ada juga bagi Farhan. Tadi ini Farhan paling heboh. Lain kali jangan begitu, Dina. Tidak boleh, Dik. Ya, sudah. Ya, bagaimana jawabannya? Sudah selesai semua? Sekarang Ibu Guru mau tentukan siapa yang maju ke depan membacakan pertanyaan dan jawaban. Ibu Guru ambil dari sini, Dik. Ada semua mata di sini. Siapa nama yang Ibu Guru bacakan berarti itu yang maju ke depan. Namanya Evi. Silakan maju ke depan. Ya, apa dah pertanyaannya? Berarti ini pertanyaan dari kelompok 1 karena warna kuning nih. Apa? Ya, apa itu pantun? Yang lain pertanyaannya? Ya, pertanyaan yang didapatkan Evi, apa itu pantun? Apa pengertian pantun? Jawabannya Evi, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris dan tiap baris itu ada sampiran dan ada isi. Yang mana sampiran baris 1 dan 2 dan isinya adalah baris 3 dan 4. Berikan tepuk tangan untuk Evi. Ya. Selanjutnya, Ibu lihat kondisinya. Selanjutnya, Adil. Sini Gina. Kelompok 1.
pengobatan perokok, menghindari minuman beralkohol, mempertahankan berat badan Ideal. ideal. Pertanyaan yang didapatkan oleh Adit, bagaimana cara mencegah penyakit hipertensi? Apa itu penyakit hipertensi? Yaitu tekanan darah tinggi. Salah satunya melakukan aktivitas fisik secara teratur, apalagi menghindari asap rokok. Kemudian mempertahankan berat badan ideal, menghindari minuman-minuman beralkohol. Berikan tepuk tangan untuk Adit. Semangat pulang. Baik. Sekarang Ibu Guru ambil lagi siapa nama yang terpilih untuk maju ke depan. Perhatiannya nak. Intinya tidak ada pertanyaan tak kembali toh. Pertanyaannya di orang lain yang ada di tangan tak. Bu Guru ambil di Farhan. Ya. Apa nak pertanyaannya? Sebutkan ciri-ciri pantun. Iya, sebutkan ciri-ciri pantun. Apa nak ciri-ciri pantun? Tiap baris terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 kurang 12 sampai 12 suku kata. C. Memiliki sampingan dan isi. D. Bersajak ADB. Baris pertama dan kedua merupakan Sampiran. baris ketiga dan keempat merupakan sisi. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, perhatiannya. Kertasnya Farhan warna apa? Kuning. Berarti pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu sebutkan ciri-ciri pantun. Farhan menjawab, salah satu ciri-ciri pantun tiap baris terdiri dari 4 baris. Apalagi tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak ABAB terdiri dari sampiran, terdiri dari sampiran baris 1 dan kedua, dan isinya adalah baris ketiga dan keempat. Sekarang berikan tepuk tangan untuk Farhan. Ya, silakan dulu nak. Satu orang lagi nih. Iya, yang belum maju ke depan, nanti pertemuan berikutnya kita bermain seperti ini lagi nih. Bagaimana, disuka juga? Suka. Siapkan memang pertanyaan tak dari rumah. Andi Alif. Yang lain perhatikan. Apa nak pertanyaannya? Apa yang menyebabkan Penyakit stroke. Apa yang menyebabkan penyakit stroke? Apa nak jawaban tak? Stroke merupakan suatu penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahan pembuluh. Iya, apa itu penyebabnya penyakit stroke? Katanya Andi Alif atau jawabannya dari Andi Alif. Nah, perhatikan nih. Stroke itu merupakan suatu penyakit yang menyerang bagian syaraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah pada manusia. Berikan tepuk tangan untuk Andi Alif. Ya. Bagaimana nak? Tadi sudah bermain, senang atau bagaimana? Cuma tadi kurangnya masih ada yang terlalu bersemangat melemparkan kepada temannya. Untuk pertemuan selanjutnya yang tidak boleh seperti itu, Dina. Ya. Selanjutnya biasanya nak kalau kita ke puskesmas, ada yang pernah ke puskesmas di sini? Tentunya kalau ada bermasalah, misalnya pada tubuh atau ada yang sakit ke puskesmas itu, di puskesmas itu ada tulisannya toh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu salah satu slogan biasanya ada di puskesmas.
Itu slogan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang pantun nih. Belum muncul, belum ada tampilannya di depan. Tunggu dulu nih, Ibu Guru jelaskan. Nanti kita lanjut ke menyelesaikan tugas selanjutnya. Sudah ada? Belum jelas nih? Sabar. Belum. Evi, kenapa Ki? Dari tadi saya lihat banyak masalah tak? Ya sudah ada nih. Ya perhatiannya semua. Jelas nih toh? Ya. Pantun adalah dengarkan kujelaskan Kidina. Tadi sudah ada juga di dalam pertanyaan. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama, di mana pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Selanjutnya, contoh pantun. Ya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, sama tadi slogan yang Ibu Guru sampaikan toh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Marilah kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum kita sakit. Marilah kita analisis bersama ini pantun di selanjutnya. Ciri-ciri pantun, perhatikan. Satu bait terdiri atas 4 baris. Apa di sini? Ya, ini dijelaskan. Baris 1 bermain di taman dengan akur, yang mana baris 2-nya bersama teman naik jungkat-jungkit. Kemudian yang ketiga, mari kawan kita bersyukur. Baris keempatnya menjaga kesehatan sebelum sakit. Selanjutnya, apa ciri-ciri pantun yang kedua? Di sini setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, kita lihat bermain di taman dengan akur. Kita hitung 1 2 main. Ini ya, perhatikan nih, bermain di taman dengan akur ini sudah disekat-sekat per suku kata, jumlahnya ada 10. Di sini syaratnya 8 sampai 12 suku kata di dalam barisnya, berarti sudah memenuhi ciri-ciri pantun yang kedua. Selanjutnya apa nak? Ciri-ciri pantun sahabat saja AB. Perhatikan di sana. Bermain di taman dengan akur. Huruf akhirnya adalah U dan R. Bersama teman-teman naik jungkat-jungkit I dan T. Berarti itu adalah sajak B. Kemudian baris ketiga dan keempat, mari kita kawan bersyukur, sama dengan baris pertama toh, berarti sajaknya A. Kemudian baris keempat sajaknya sama dengan baris kedua, berarti bersajak AB. Sudah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun juga. Selanjutnya terdiri dari 2 bagian, yaitu isi dan sampiran. Nah, yang mana isi, yang mana sampiran, itu sudah dituliskan. Baris 1-nya dan 2 adalah sampiran, baris 3 dan keempat adalah isi. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit, itu adalah sampirannya. Dina, isinya apa? Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum kita sakit. Apalagi? Latihan. Ini menanam bunga bersama mama, ditanam di pot, dibuat bonsai, bekerja
Ya, selanjutnya nak, Ibu Guru akan maaf, sekarang nak silakan buka lembar kerja ke halaman selanjutnya. Ada di situ yang mau diselesaikan tentang pantun. Tunggu saya bukakan ini, tampilkan di layar. Sudah dapat semua nak? Yang ini sudah dapat? Sudah dapat kelompok 2? Sudah ya? Sudah dapat semua? Silakan nak dikerjakan. Di sini kegiatan 2 menemukan ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun dan isi pantun, menciptakan pantun tema menjaga kesehatan tubuh. Di situ nak di lembar kerjanya ada beberapa kota ya atau kolom. Yang pertama disajikan pantun. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi lagi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Ini jenisnya jenis pantun apa? Sudah dipelajari toh jenis-jenis pantun. Sudah itu, sudah ditulis apa jenis pantunnya, kemudian pertanyaannya di bawah. Berapa jumlah bait pantun tersebut? Berapa jumlah baitnya nak? Kemudian sudah didapat jumlah baitnya, dicari lagi berapa jumlah barisnya. Didapat nih jumlah barisnya, apanya lagi? Tuliskanlah baris yang merupakan sampiran dan baris yang merupakan isi. Selanjutnya yang terakhir, tulislah baris yang merupakan isi pantun. Kemudian di bawahnya lagi tuliskan kembali ciri-ciri pantun. Sudah tuliskan ciri-ciri pantun, buatlah satu pantun yang bertemakan kesehatan. Ya, bagaimana kelompok 1 selesai? 2, 3, kelompok 1, 2, dan 3 selesai. Sekarang Ibu Guru mau meminta perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasil kerja kelompoknya. Di tempat dulu tak, ini nak berdiri saja bacakan ini. Kelompok Ibu Guru mulai dari kelompok 3 dulu. Siapa yang bisa membacakan di kelompok 3? Sudah kita di Evi, yang lain. Neshila lagi. Evi sama Andi Alif tadi sudah. Bacakan ini nak, di situ lagi berdiri bisa yang tempat tak. Ya, pantunnya. Kacang goreng enak dimakan, tetapi berarti kalau tembok sudah dibersihkan jangan ada coretan lagi. Jenis pantun apa nak? Pantun sehat. Berapa jumlah baitnya? 1, Berapa jumlah barisnya? 4, Apalagi di bawah tuliskan baris yang termasuk yang mana? Sampiran. kacang goreng enak dimakan, tetapi berarti Ya, isinya yang mana nak? kalau tembok sudah dibersihkan jangan coretan lagi. Ciri-cirinya atau bagian-bagiannya? Yang mana? Setiap tiap baris terdiri atas 4 baris. B setiap baris terdiri atas 12 suku kata. C bersayap api-api. D memiliki sampiran dan isi. E baris pertama dan berikutnya. F baris ketiga dan keempat. Ya, bagus sekali. Silakan nak baca pantun yang dibuat di bawah. Guru bijak sampaikan nasihat dan belajar tentang peringatan banyak olahraga dan makan sehat Ya, baiklah nak, kelompok 1 dan kelompok 2 perhatikan. Pantun yang dibuat kelompok 3 yaitu guru bijak sampaikan nasihat, rajin belajar, kuatkan ingatan, banyak olahraga dan makan sehat, peredaran darah lancar tanpa hambatan. Sekarang nak berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang perwakilan dari kelompok 2 lagi yang membacakan. Langsung lagi saja nak bacakan pantun yang sudah dibuat, yang paling di bawah nak. Bagaimana nak pantun?
Ya, sini nak. Apa aja pantun yang dibuat? Dengarkan di kelompok 1 dan kelompok 3. Pantun yang dibuat kelompok 2. Roda becak ada 3, seiring waktu berputar melulu. Tiap hari aku olahraga agar jantungku sehat. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang nak, perwakilannya lagi kelompok 1. Siapa yang mau bacakan Ki? Bagian akhirnya. Iya, Aura, silakan nak. Ya, yang bagian pantunnya saja yang sudah dibuat. Main di kebun bersama Rosi, memanen buah dengan galak, rajin makan sayur dan ingat pembuluh darah segar dengan salah. Iya, bagus sekali Dina. Dengarkan Dina, kelompok 2 dan 3. Pantun yang dibuat kelompok 1. Main di kebun bersama Ramsi, nama artis nih. Memanen buah dengan galak. Tahu Ki yang manen galak? Bahasa tulisnya Pak Kadang. Rajin makan sayur dan dengan buah bergizi, pembuluh darah kuat tiada masalah. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Loyong Ki. Ya. Semangat Ki lagi. Masih semangat? Semangat. Ya, bagus sekali. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, karena tadi kita sudah mempelajari tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia beserta dengan cara pencegahannya, juga telah belajar tentang pantun dan ciri-ciri pantun. Sekarang untuk untuk penilaiannya Ibu Guru akan bagikan evaluasi ini dikerjakan per orang, per individu meskipun dudukan masih berkelompok Ina. Dikerjakan mungkin secara sendiri-sendiri. Tidak boleh ini bekerja sama karena bukan kerja kelompok di. Ingat Ina, tulis nama mata. Tulis Ina mata Ina. Ya. Ingat Ina, tulis nama mata. Kerjakan, ada 5 nomor. Nomor 1 sampai 5. Pertanyaannya mudah Cina, bisa dijawab ini. Ini nak Putri. Ya, silakan kerjakan nak evaluasinya. Duduk ini, menulis Ina duduk. Duduk Ina Rais. Ya, silakan kerjakan. Ibu beri waktu beberapa menit untuk mengerjakan di. Ya, bagaimana nak susah soalnya? Tidak jawab. Kalau ada yang selesai, silakan beritahu Ibu Guru. Bagaimana Fitra? Ya, gampang itu nak, bisa disilang-silang saja. Ya. Bagaimana, sudah selesai? Ya. Aura sudah selesai? Ya. Siapa lagi sudah selesai? Sudah. Nah, untuk demi ketertiban dan keamanan Ibu Guru yang bergerak mengumpulkan nih supaya tidak ribut nih. Sudah. Sebelumnya tunggu Ibu Guru di tempat. Sudah Farhan. Ikram, kurang Ikram. Oh, ada dua di sini. Kelompok 3 sudah nak? Sini. Fitra juga sudah. Sudah selesai. Perbaiki ini semua dudukan toh. Karena mau ditutup pelajaran. Baiklah nak, kalian sudah hebat di dalam mengerjakan evaluasi yang Ibu Guru berikan. Ibu lihat, alhamdulillah jawabannya sebagian besar sudah baik. Nanti Ibu Guru periksa lagi di rumah ya, lebih rincinya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ibu Guru tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, adakah di antara anak-anakku yang bersedia untuk menceritakan atau menjelaskan kembali kepada Ibu Guru beserta kepada teman-temannya apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini, bagian dari kesimpulan kita
kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa nak? Ya, Sheila, silahkan nak maju ke depan. Yang lain perhatikan. Apa nak, hari ini kita telah Pada hari ini kita telah mempelajari jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia beserta bagaimana cara mencegah dan menjaga organ sistem peredaran darah manusia. Hari ini juga kita belajar tentang antigen dan menjaga peredaran darah manusia. Hari ini kita akan bersama dalam terlalu cepat, Ina. Apa tadi yang sudah kita pelajari tentang apa, Cila? Tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Apalagi Nasina tentang pantun dan ciri-ciri pantun. Kita tadi membuat pantun apa, bertemakan apa? Tentang menjaga kesehatan. Ya, bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk Sheila. Ya, baiklah nak, Ibu Guru jelaskan kembali. Hari ini kita telah mempelajari bersama tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia beserta cara mencegahnya, kemudian pantun dan ciri-ciri pantun, dan kita tadi sudah membuat pantun secara berkelompok yang bertemakan tentang menjaga kesehatan. Ya, baiklah, sekarang Ibu Guru mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang, gembira, atau bagaimana? Senang dan gembira, karena tadi kita sudah bekerja dengan kelompoknya, bekerja kelompok. Ada juga tadi permainan yang Ibu Guru berikan, meskipun belum maksimal, nanti kita akan perbaiki pada pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu tutup, ada lagu ya tentang bagaimana cara menjaga organ peredaran darah manusia. Kita nyanyikan bersama. Ya, perhatikan Dik, dengarkan bersama, kita nyanyikan bersama. Tubuh harus Ya. Ikutinnya. Kita harus peduli menjaga tubuh kita, makan sayur-sayuran juga berolahraga, kurangi makan garam, kurangi makan gula, kurangi makanan berlemak. Jika tidak peduli menjaga tubuh kita, akan sakit-sakitan, mengganggu kesehatan seperti hipertensi dan juga hipotensi. Ayo jaga kesehatan kita. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, ini salah satu bagaimana caranya kita di dalam mempermudah kita di dalam memahami bagaimana cara mencegah dan menjaga organ peredaran darah manusia. Sekarang sebelum kita pulang nak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bersedia memimpin temannya berdoa sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini? Ya, Daniel, silahkan nak maju ke depan. Ya, perhatiannya nak, bagaimana Tanta berdoa? Ya, sebelum kita tutup pelajaran, mari kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Terima kasih, Dik. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Ibu Guru berpesan dan berharap kepada anak-anakku, tetap rajin belajar di rumah, selesaikan pekerjaan rumah yang diberikan Ibu Guru, makan makanan yang sehat agar tetap sehat, Dik. Rajin belajar. Apalagi nak, istirahat Dik yang cukup, Dik.
Baik